Selamat datang dalam kegiatan aksi nyata saya bersama Stefanus Salawa, guru SMP Negeri 3 Lelebaku. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata saya sebagai guru di SMP Negeri 3 Lelebaku dengan judul menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Tentu Bapak Ibu kita mau bertanya, apa sih itu kurikulum? Kurikulum di sini saya sampaikan menjadi dua bagian pengertian. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat pedoman penyelenggaraan pendidikan, kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang kedua, kurikulum merdeka juga merupakan panduan dalam proses kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada faktor kebutuhan belajar murid sesuai dengan perkembangan individu dengan tujuan untuk meminimalisir ketertinggalan pembelajaran pada masa akibat pandemi. Bapak Ibu, tentu kita mau bertanya, mengapa sih kurikulum itu sering berubah? Atau apa alasan itu kurikulum berubah? Di sini saya akan menyampaikan apa saja yang menjadi alasan sehingga kurikulum itu perlu diubah. Ada beberapa alasan kurikulum perlu berubah, antara lain alasan yang pertama karena kurikulum itu dinamis. Alasan kedua karena tantangan zaman sangat berbeda dengan masa dahulu. Dan alasan yang ketiga karena kurikulum perlu beradaptasi dengan memperhatikan perkembangan anak zaman sekarang ini. Apa prinsip yang harus diketahui dalam penerapan kurikulum merdeka ini? Pada prinsip yang pertama ini, bahwa pembelajaran dirancang perlu mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, di mana harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran dirancang harus sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dalam komunitas sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Bapak Ibu, bagaimana sih tipe kurikulum itu merdeka itu? Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kedua, pembelajaran kurikuler berupa proyek penguatan proses belajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Sedangkan yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Bapak Ibu, itulah kegiatan aksi nyata saya. Tentu banyak hal yang kekurangan pada materi yang saya sampaikan ini. Kiranya Bapak Ibu memberikan umpan balik dari materi ini dengan mengklik link yang tersedia pada kolom di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari kami, Yahoo.